Oke. Mulai dari sini. Nah, kita awali dengan adanya permintaan. Permintaan ini bisa dilakukan kalau untuk aset ya, bisa dilakukan oleh bagian produksi, bisa dilakukan oleh bagian back office, ataupun oleh pimpinan perusahaan juga bisa. Jadi intinya asal ada permintaan, maka di situ dimulailah proses. Kemudian permintaan itu perlu ada namanya proses untuk persetujuan, ya. Apakah permintaan itu disetujui atau ditolak? Mirip kan seperti terkait persediaan, ya. Jadi pasti kalau ada permintaan nanti ada proses untuk persetujuannya. Inilah disebut salah satu bentuk pengendalian internal, yaitu kemarin pengendalian itu contohnya adalah otorisasi. Ya, otorisasi itu di sini. Nah, terkait persetujuan, proses untuk persetujuan ini kalau pengendalian perusahaan itu baik, maka akan dipisah. Dipilah atau berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya nilai yang akan beli. Kalau bicara aset, untuk pembelian aset di atas 100 miliar, itu persetujuannya selevel apa? Kalau di pemerintahan kita ada untuk nilai aset di atas 100 juta misalnya gitu. Itu harus misalnya persetujuan kepala kantor misalnya seperti itu. Kemudian kalau nilainya hanya di bawah 50 juta, oh cukup persetujuan dari kepala unit atau kepala sub unit misalnya. Jadi kewenangan untuk memberikan persetujuan itu disesuaikan dengan nilai rupiahnya atau nilai spending, nilai belanjanya, rupiah dari aset itu. Salah satu bentuk pengendalian yang lain adalah semakin tinggi nilai aset yang akan dibeli, maka bukti-bukti atau istilahnya data dukung yang diperlukan itu akan semakin banyak atau evidence-nya akan semakin banyak. Kalau kita kemarin ada purchase order, kemudian ada surat ya, istilahnya pemesanan dan sebagainya, termasuk juga surat barang diterima, itu adalah salah satu bentuk bukti-bukti. Nah, semakin tinggi nilai aset, maka bukti-bukti yang kita persyaratkan akan semakin banyak. Contohnya, kalau kita belinya hanya sekedar ballpoint, kita cukup dengan kwitansi dari toko sudah cukup sebagai dasar untuk pembayaran. Tapi kalau kita membeli misalnya tanah untuk negara misalnya itu, apakah cukup kita hanya kwitansi? Pasti ada dokumen yang diperlukan, contohnya apa? Sertifikat, akta jual beli, kemudian misalnya kontrak perjanjian jual beli, itu pasti kita persyaratkan. Nah, inilah salah satu bentuk pengendaliannya. Termasuk juga untuk layer of approval, ini yang tadi saya katakan. Tingkatan untuk persetujuan, makin tinggi rupiahnya atau makin tinggi nilainya, maka level yang menyetujui makin tinggi. Jadi selevel direktur utama ataupun direktur operasional yang boleh menyetujui misalnya. Kemudian yang ketiga, tahap berikutnya setelah adanya persetujuan, baru dilakukan yaitu pemesanan atau ordering. Ini biasanya dilakukan oleh bagian purchasing atau bagian procurement. Kalau di kita, di pemerintah namanya bagian pengadaan atau bagian lelang lah. Kita melakukan order. Kemudian setelah order baru penerimaan barang. Penerimaan barang, kalau kemarin di persediaan kita menyebut diterima oleh bagian gudang. Ini juga sama. Jadi kalau untuk aset tetap nanti biasanya ditunjuk ada orang yang tugasnya menerima. Biasanya ada petugasnya khusus. Bisa bagian gudang, bisa bagian yang lain. Tapi umumnya bukan bagian gudang. Biasanya bagian aset. Kalau di aset tetap ini. Ada unit atau bagian khusus yang memang bagian pengelola aset. Ini akan menerima. Dan pada tahapan-tahapan tadi, itu juga dilaporkan atau diinformasikan ke bagian accounting untuk pencatatannya. Jadi kalau bahasa kita, penjurnalannya juga diinformasikan ke bagian accounting untuk di jurnal. Kapan aset mulai diakui? Tergantung dari perjanjiannya. Kalau misalnya perjanjiannya setelah aset diterima, maka kita akan mengakui di sini pada saat barang diterima. Jadi
informasi dari bagian approval maupun dari bagian penerimaan itu perlu disampaikan ke bagian akuntansi. Kaitannya dengan penjurnalan. Berikutnya, tahap berikutnya setelah barang itu kita terima, kalau untuk persediaan kemarin kan akan dijual kembali, ya, maka dia dicatat di kalau persediaan kemarin di inventory register misalnya, di daftar persediaan atau daftar inventory. Kalau untuk aset tetap dicatat, harus dicatat juga, tapi pencatatannya ada di register aset tetap, ya, atau fixed asset register, saya singkat FAR. Ini kalau di luar. Kalau di kita istilahnya tergantung perusahaannya, tergantung organisasinya, bisa beda-beda, ya. Kalau di pemerintahan kita ada namanya SIMAK BMN, Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara. Jadi kalau di kita ada pencatatannya khusus, ya, di pemerintahan. Tapi kalau di organisasi lain bisa namanya beda-beda. Tapi yang jelas, apapun namanya, kalian perlu cari catatan atau daftar aset, yaitu aset register. Jadi kalau datang perusahaan, di sini nama daftar aset untuk aset tetap namanya apa? Istilah di perusahaan ini, di kebijakan akuntansi apa? Kalian tanya dulu. Itu yang kalian minta di awal. Nah, di daftar aset tetap itu, apa saja yang perlu dimasukkan biasanya yang ada di sana? Salah satunya adalah terkait biaya perolehan. Jadi kalau di daftar aset tetap biasanya ada nama asetnya, kapan perolehannya, nilai perolehannya, itu perlu masuk. Termasuk juga nanti di situ ada metode untuk penyusutannya, biasanya disebutkan di sana, apakah garis lurus, apakah metode yang lain. Itu masuk di sana. Biasanya disesuaikan juga dengan kebijakan akuntansinya. Nah, terkait biaya perolehan ini perlu hati-hati, ya. Kalau kalian bicara aset tetap, maka biaya perolehan itu bukan yang dibutuhkan sampai aset itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan. Itu yang perlu kalian camkan, ya. Aset sampai bisa digunakan. Kalau misalnya kita beli mobil, ya termasuk juga biaya pengirimannya. Kalau misalnya mobilnya butuh dikirim ke Papua gitu, biaya pengirimannya berapa? Biaya kalau misalnya di pengiriman itu perlu ada asuransi pengiriman, ya dimasukkan. Kalau belinya itu kredit, ya dimasukkan biaya bunganya. Jadi seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk aset itu supaya bisa dimanfaatkan itu dimasukkan ke dalam biaya perolehan. Termasuk juga kalau ternyata untuk pakai aset itu kita harus training dulu, harus ada pelatihannya, maka itu dimasukkan juga. Jadi seluruh biaya-biaya harus dimasukkan, tidak hanya harga belinya saja. Kemudian metode depresiasinya, metode penyusutannya itu nanti bicara kalau garis lurus kita masa manfaatnya berapa lama, nilai sisanya berapa, itu biasanya ditentukan juga. Kemudian kita juga perlu perhatikan terkait pengakuan terkait penyusutannya. Dan di akhir, kalau aset itu sudah memasuki nilai bukunya biasanya sudah habis, kita biasanya dihadapkan pilihan. Aset itu mau lanjut digunakan, bisa dijual atau dihentikan atau dimusnahkan. Nah, ini juga nanti perlu ada pengendalian-pengendaliannya, mulai dari siapa yang menyetujui aset itu dihapuskan atau dijual, perlukah ada penawaran. Misalnya kalau bahasa kita di pemerintah seringkali aset, kalau kalian belajar di pengantar pengelolaan keuangan negara, ada namanya KPKNL yang melakukan lelang atas aset BMN, ya. Itu kan perlu ada penawaran lelangnya, ya, di situ. Kemudian setelah misalnya disetujui adanya, entah itu dijual atau dihapuskan ataupun dimusnahkan, maka aset tersebut juga perlu hapuskan dari catatan daftar aset. Ya. Ini perlu hati-hati, jangan sampai lupa nanti asetnya sudah dijual, tapi di neraca belum dihapus. Itu juga masalah, ataupun di daftar aset juga belum dihilangkan. Kemudian kalau dijual ada gain atau loss-nya enggak terhadap tadi nilai sisanya atau salvage value-nya atau nilai buku yang ada dengan nilai hasil penjualan itu seringkali ada perbedaan.
Nah, itu ada gain atau loss-nya dicatat juga. Dan terakhir terkait penghapusan dari laporan keuangan. Kalau tadi dari register aset, remove dari register aset, ini penghapusan dari laporan keuangannya, dari neraca. Nah, ini juga jangan sampai lupa. Jadi nanti dihapuskannya dua, dari daftar aset dengan dihapuskan dari neraca. Nah, kemudian masuk pada pengujian substantif. Ya, ini tadi saya sudah cerita bahwa untuk aset itu nanti dampaknya akan masuk ke neraca ini terkait aset tetap itu sendiri, biasanya akun aset tetap, atau bisa jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu aset itu dimasukkan kepada aset lainnya. Biasanya kalau sudah mau dihapuskan atau asetnya sudah tidak bisa digunakan, tapi belum dihapuskan, maka biasanya dikelompokkan terpisah. Kadang-kadang seperti itu, maka kalian perlu melakukan reklasifikasi. Nah, ini hati-hati juga ya, kalau seperti itu. Kemarin siapa ya, di kelas ini atau kelas sebelah? Sempat yang inventory, ada spoilage inventory, ada nambahkan akun inventory seperti itu. Gitu. Aset tetap juga sama, jadi kalau biasanya kalau ada aset tetap yang memang sudah tidak bisa digunakan, maka akan dipisahkan khusus, dan itu diberi nama akun khusus. Tapi kembali ke kebijakan akuntansi dari organisasi atau perusahaan. Itu yang kalian perlu perhatikan ya. Kemudian income statement pengaruh ke beban-beban penyusutan ini juga perlu hati-hati nanti. Nah, untuk menentukan pengujian substantif, ya kalian perlu perhatikan asersi apa saja yang ada di terkait aset ini, yang perlu kalian uji. Seperti biasa, kalian kalau ujian kan kemarin seringkali kalian bingung ya. Ada asersi untuk transaksi, ada asersi untuk akun. Kalau untuk mudahnya, biasanya kalau saya ini asersi itu kita kelompokkan saja jadi 4 besar lah. Eksistensi dan occurrence, kemudian akurasi, valuation, allocation, kemudian yang berikutnya terkait completeness dan right and obligation. Ya, itu gambarannya kira-kira besarannya sebenarnya asersi itu yang kita cari ya itu. Cuma nanti kalau kalian mau detail ya silakan dikelompokkan. Ini saya menggunakan pendekatan asersi gabungan untuk memudahkan saja. Yang penting kita bisa mengetahui ada salah saji di mana dan itu pengaruhnya kemana. Itu yang paling penting sebenarnya di sana. Yang pertama, kalau aset itu biasanya yang jadi pertanyaan pertama, asetnya ada atau tidak sih? Fiktif atau tidak? Biasanya seperti itu. Ya, mirip seperti persediaan. Karena ada kecenderungan aset itu nilainya digelembung-gelembungkan, dibesar-besarkan. Karena perusahaan kalau asetnya banyak, asetnya besar, itu cenderung image-nya baik. Berarti perusahaan itu memiliki sumber daya yang banyak, istilahnya seperti itu, yang bisa digunakan untuk sebagai alat produksi nantinya. Oleh karena itu ada kecenderungan nilai aset itu akan digelembungkan atau dibengkakkan. Oleh karena itu kita akan fokus pada asersi eksistensi dulu. Seperti biasa, kata kuncinya kalau menguji eksistensi adalah vouching. Ya. Vouching dari mana? Kalau vouching itu dari catatan akuntansi atau catatan yang ada di pembukuan perusahaan menuju dokumen-dokumen pendukung atau dokumen-dokumen sumber atau bukti-bukti pendukung. Nah, dokumen utama dari aset tetap adalah tadi daftar aset. Selain neraca yang ada di laporan keuangan, jadi kalau kalian audit atas aset tetap, pertama yang kalian tengok adalah neraca. Apa aja sih di neraca, aset tetap berapa sih nilainya? Setelah kalian dapat angka nilai di neraca, kalian cari daftar aset tetap. Ya, itu adalah dokumen utama. Pokoknya rumusnya itu. Cari, minta dulu daftar aset tetap. Nah, dari daftar aset tetap kalian cek di list ini kalian ambil aja sampel. Ada nggak fisiknya? Ya bisa kalian mau ambil sampelnya, silakan mau ambil yang nilai dari paling besar ataupun random. Ya, kira-kira yang ini kira-kira yang rawan nih, hilang yang mana? Itu kalian pilih di antara daftar aset tetap. Cek
dengan fisiknya. Ya, kalau kemarin kita persediaan ada metode stock take, kita mengobservasi penghitungan fisik. Kalau aset tetap, jumlahnya kan tidak sebanyak persediaan ya. Kalau persediaan kan jumlahnya banyak dan muter terus ya. Kita akan kesulitan kalau kita hitung. Biasanya kita akan mengawasi klien atau auditi kita menghitung, makanya kita melakukan stock take. Tapi kalau aset tetap, jumlahnya biasanya nggak banyak. Oleh karena itu, kita sendiri saja langsung yang menghitung. Kita melakukan physical examination atau pemeriksaan fisik. Langsung kita cek fisik di lapangan. Itu biasanya yang kita lakukan sebagai auditor. Bedanya di situ ya dengan persediaan ya. Kalau persediaan karena jumlahnya banyak, kita akan kesulitan, seringkali kesulitan, maka kita menggunakan pendekatannya observasi atau stock take, mengawasi. Tapi kalau untuk aset tetap, lebih baik, lebih kuat kalau kita mengecek sendiri. Dari daftar aset tadi kita cek langsung fisiknya. Nah, ini saya pernah juga pengalaman ini. Dulu pada saat audit, kita ada daftar aset, kita cek. Ini ternyata barang itu nggak ada. Barangnya sudah dihapuskan, tapi masih dicatat. Itu seringkali kalau di pemerintahan ada temuan-temuan seperti itu. Pernah juga karena auditornya datang, ini aset tetap dari tempat lain dipindahkan, supaya nggak ketahuan, sebenarnya barangnya sudah nggak ada gitu. Pinjam dari tempat lain ditaruh di ini. Kita cek dari apa? Dari nomor serinya. Jadi kalau komputer atau alat-alat server itu biasa ada nomor serinya. Itu kalau kita cek bisa ketahuan. Nah ini yang hal seperti itu yang kita perlu cek nanti. Jadi dari daftar aset kita cocokkan, kita uji. Kemudian apalagi yang perlu kita pastikan? Tadi saya cerita di awal, kalau aset itu pada saat pembelian yang digunakan apa? Nilai perolehan. Nilai perolehan itu dapatnya nilai jual beli saja atau seluruh nilai yang diperoleh? Kan pasti seluruh nilai yang dibutuhkan untuk mendapatkan aset. Sampai aset itu bisa dimanfaatkan, itu yang dimasukkan. Inilah yang seringkali terlewat. Ini yang kalau auditor itu temuan-temuannya di sana biasanya. Makanya kita pilih tadi dari sampel pembelian atau perolehan aset. Jadi biasanya kita nanya nih, tahun ini perusahaan Anda beli aset apa saja? Apa saja? Biasanya ada daftar mutasi aset. Ya, bahasanya nanti bisa beda-beda ya kalau di masing-masing organisasi. Daftar mutasi aset, kita minta daftar mutasi aset. Dari daftar mutasi aset tersebut pasti ada ketahuan ada penambahan atau auditor, apakah berdasarkan nilai ataupun tingkat resiko, silakan. Nah, dari sampel yang kita pilih, kita lakukan tracing. Kalau tadi kita vote, ini tracing. Ya, tracing dari sampel yang tadi ada. Aset, kita tracing kecatat nggak di daftar aset. Jangan-jangan ada penambahan tadi dari daftar mutasi, tapi di daftar aset nggak tercatat. Nah ini yang perlu lawan ya. Atau nilainya nanti nggak sesuai. Nah seperti biasa kalau bicara akurasi, valuasi, kita selalu bicara setelah kita tracing, kita hitung nilainya. Apakah seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk perolehan aset tersebut telah dicatat, telah dihitung dengan benar? Kalian hitung aja dengan komputer ataupun kalkulator. Oh, ternyata ada yang ketinggalan ini. Misalnya biaya makelar untuk belinya, apa komisi makelarnya harusnya dimasukkan, kok nggak dimasukkan, misalnya gitu. Itu kita catat. Kemudian juga yang sering bermasalah terkait asersi alokasi adalah perhitungan untuk metode penyusutan aset. Nah, ini seringkali
tahun, dihitungnya masa manfaatnya hanya 3 tahun, atau sebaliknya lebih panjang. Nah, itu juga bisa jadi terjadi kesalahan. Maka perlu kita pastikan rekalkulasi kembali, hitung kembali. Kemudian kita cek estimasinya, sesuai nggak dengan kebijakan akuntansi. Itu perlu kita cek. Nah, jangan lupa juga cek jurnal entry. Jurnal entry maksudnya akunnya benar atau tidak. Tadi saya cerita, kalau untuk seolah-olah ini aset tetap, tapi sebenarnya persediaan, itu seringkali salah. Perusahaan developer, kalau kita perusahaan biasa, kita melihat rumah itu adalah aset tetap. Tapi kalau developer pembangunan rumah yang mereka jual itu adalah persediaan. Jadi beda ya catatannya. Nah, ini kadang-kala kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi ada case-case seperti itu, ada kesalahan pencatatan atau salah penempatan akun. Kita harus lihat dulu nanti kenalannya. Atau misalnya di perusahaan itu punya kebijakan kalau aset tetap yang memang sudah tidak dipakai atau tidak bisa digunakan, misalnya gini. Kalian punya mobil, ya. Mobil itu umurnya sudah 30 tahun. Ini kalau kalian di komplek-komplek mungkin militer, itu kalian sering ketemu ada truk-truk zaman lama, bannya sudah nggak ada, tapi bangkainya masih ada gitu ya. Kan itu sudah tidak bisa dipakai. Seperti itu di kebijakan perusahaan-perusahaan tertentu itu ada kebijakan untuk aset tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap biasa tapi dikelompokkan khusus, yaitu biasanya sebagai aset tetap lainnya atau aset lainnya tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Pengelompokan apa? Nah, ini perlu kalian lakukan reklasifikasi. Kalau kemarin contoh di ujian kan ada piutang usaha dengan piutang lainnya. Nah, bisa jadi nanti apakah ini masuk ke pencatatan yang khusus. Nah, ini perlu kalian pastikan. Kemudian yang terakhir terkait kasih itu juga terkait penghapusan ya. Ini hati-hati ya. Apakah tadi sudah perhitungan terkait nilai sisanya sudah dihitung atau belum? Ada gain loss-nya tercatat atau tidak? Jangan-jangan ketinggalan. Bisa jadi ini belum terhitung, maka kalian perlu melakukan rekalkulasi. Kemudian completeness, ini prosedurnya tadi sama ya, sama seperti tadi prosedur yang di awal, yaitu kita ingin melakukan tadi ini. Pada saat kita memastikan terkait adanya perhitungan penambahan aset ataupun nanti pengurangan aset, ini kan kita melakukan tracing menuju daftar aset ya. Completeness itu sama, jadi itu tadi satu prosedur itu 2 asersi yang kita buktikan. Jadi ini pendekatannya sama. Yang terakhir right and obligation. Nah, dicatat di dalam pencatatan kita. Mulai kapan? Itu perhatikan dari kebijakan akuntansinya. Biasanya permasalahan ini terkait apa? Biasanya terkait kalau kalian seringkali ketemu ada aset tidak tetap. Aset tak berwujud, bukan aset tidak tetap, aset tak berwujud. Itu kalau seperti software, gampangnya software ya. Software itu untuk membangun kadang-kala butuh proses penelitian. Yang ingin saya tanya, itu mulai mencatatnya mulai kapan? Nah, itu kalian perlu baca di kebijakan akuntansinya. Biaya yang perlu dicatat, biaya sejak kapan? Itu juga perlu di ini. Kemudian atau gabungan dari beberapa organisasi, siapa yang mencatat? Nah, ini perlu dipastikan juga. Termasuk juga kalau aset yang pendekatannya dengan sewa, beli mobil secara kredit.
atau beli tanah secara kredit, ya. Atau kita ada apa namanya kajian khusus materi di apa pengantar pengelolaan keuangan negara misalnya. Kalau di apa namanya mau BOT atau BTO, Build Operate and Transfer. Nah, itu juga perlu kita pastikan di perjanjiannya. Nah, ini itu adalah pengujian terkait apa namanya terkait pengujian substantif ya. Nanti jangan lupa hal yang sama, pendekatan yang sama kalian di saat menguji terkait nanti apa namanya beban penyusutan itu sama juga. Kemudian tadi sudah termasuk di dalam ya atas transaksi pembelian itu juga kalian perlu nanti hati-hati. Maksudnya transaksi pembelian dari aset. Ini terkait pengujian substantif. Jangan lupa ini tidak wajib, tapi perlu untuk kalian lakukan untuk memastikan apakah pengujian yang telah kalian lakukan itu benar atau ada hal-hal yang terlewat atau tidak, yaitu prosedur analitis. Kalau kemarin kita pada saat menguji terkait apa namanya utang usaha ataupun penjualan, kita seringkali menggunakan rasio-rasio, termasuk persediaan kita menggunakan rasio-rasio. Kalau untuk aset tetap, saya sarankan kita menggunakan data-data atau informasi yang ada. Kalian kaitkan, misalnya seperti ini. Kalau kita beli aset, tahun ini di neraca aset tetap bertambah misalnya 10%. Kira-kira di tahun ini untuk beban penyusutan aset bertambah atau tidak, atau beban pemeliharaan bertambah atau tidak. Nah, ini jadi kalau misalnya tadi ada pembelian aset, berarti akan ada beban pemeliharaan atau beban penyusutan yang bertambah. Nilainya berapa penambahannya? Bisa jadi berbeda atau belum tentu, istilahnya kalau nambah asetnya 10%, penyusutan nambah 10% belum tentu, tergantung apa namanya perhitungan ya. Tapi logikanya yang jelas pasti ada penambahan. Hanya penambahannya berapa kita tidak tahu. Ini untuk prosedur analitis gunanya seperti itu. Kemudian juga misalnya gini, kalau kalian membeli peralatan yang menggunakan listrik, misalnya kalau sekarang lagi ngetrennya data center ya, data center di apa namanya perusahaan-perusahaan seringkali punya data center yang isinya server-server komputer yang besar pengguna listriknya. Otomatis biasanya kalau itu berfungsi tahun ini, maka akan ada beban listrik yang meningkat. Ya, kalian bisa cocokkan di laporan keuangan. Ini ada asetnya nambah banyak server, beban listriknya nambah enggak tahun ini? Kalau enggak, pertanyaan. Atau kalau mobil, kendaraan, tambah, beban bahan bakarnya bertambah atau tidak? Nah, itu yang kalian perlu lakukan prosedur analitis. Jadi, kira-kira jangan dibuat rumit, tapi logika-logika mendasar saja. Kalau bahasanya prosedur analitis adalah kita menguji kewajaran dari informasi-informasi yang ada, kita rangkai wajar atau tidak ini ya kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini mungkin beberapa catatan ringkas saya, ya kira-kira 4 halaman ya, 4 halaman. Semoga ini bisa meringkas terkait materi kita untuk aset, dan mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan apa namanya diskusi kelompok, yaitu terkait tugas kelompok yang kalian kerjakan. Tapi sebelumnya sampai sini ada pertanyaan tidak dari kalian? Yang kira-kira mungkin ada yang belum jelas atau ada hal-hal yang mengganjal terkait materi kita kali ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait nilai aset yang pakai harga kuotasian level 3 itu, Pak. Apakah itu diaudit juga ya, Pak? Tes. Harga pembelian ya. Harga pembelian aset yang pakai nilai
nilai wajar harga kuotasian level 3, Pak. Saya belum ini. Bisa diketik nggak? Kuotasian itu, Pak? Yang pakai nilai wajar jasa penilai, Pak. Penilaiannya pakai harga asetnya pakai jasa penilai, Pak. Oh, jasa penilai. Oke, ya gini. Jadi ini kita pada saat kita mengaudit, jadi saya paham maksudnya Mas Wira ini. Ini kita pada saat mengaudit, ya. Saya buatkan lembar baru saja ya, atau di bawah saja biar nggak bingung. Ini. Jadi pertanyaan Mas Wira tadi itu kejadian di Kementerian Keuangan saat kita mengaudit ya. Pada salah. Pada saat kita audit aset, kita cari fixed asset register, ya, daftar aset. Di sana biasanya ada nama barang, nama aset, ada rupiahnya berapa, rupiah nilai perolehan. Rupiah ini kita cek dokumen sumber. Apa saja yang menjadi sumber referensinya? Kalau misalnya untuk pembelian tanah, kebetulan ada kontrak, ada misalnya biaya untuk perizinan, ya, perizinan, ini RP dan lain-lain. Ada dokumen buktinya, ya, maka kita menggunakan data perolehan. Ini sudah tidak terbantahkan. Nilai total perolehan yang kita gunakan itu yang kita pakai di dalam daftar aset. Karena ini untuk rujukan. Tapi bisa jadi ini untuk di pemerintah ya. Bisa jadi nilai aset ini ternyata kita pada saat membuka daftar aset ini nilai asetnya nggak ada. Nilai aset di sini kita cuma ada nama asetnya, nilainya tidak ada. Apa yang bisa kita gunakan untuk rujukan? Maka kita perlu menggunakan tadi penilaian itu. Kapan kita akan menggunakan ini? Pada saat kita akan menghapuskan atau melakukan penghapusan atau menjual atas aset tersebut. Nah, inilah yang disebut tadi, ini namanya nilai buku. Nilai perolehan itu adalah nilai yang tercatat di buku. Dan ini nanti nilai perolehan ini nanti, bukan nilai buku. Nilai perolehan ini nanti akan dikurangi dengan asumsi penyusutan dan nanti akan mendapatkan nilai bersih yang menjadi nilai buku. Itu pada saat kita akan melelang akan kita bandingkan. Saya ke bawah lagi. Nah, tadi di sini ya. Nilai perolehan dikurangi nanti penyusutan, beban penyusutan ya. Nanti di sini akan dapat nilai buku. Akumulasi beban penyusutan ya, kita akan dapat nilai buku ya. Pada saat kita akan menjual, akan misalnya disposal ya, disposal. Kita nilai buku ini perlu kita bandingkan dengan nilai real. Nilai realnya itu berapa? Nah, disinilah yang tadi biasa kita gunakan namanya penilai untuk mengestimasi berapa nilai realnya. Bisa jadi nilai bukunya ini nanti di sini misalnya 10 juta. Nilai realnya itu bisa jadi nanti 9 juta. Ya. Maka ini akan ada perbedaan. Nah, ini nanti disebut namanya nanti di sini perbedaan inilah yang nanti kalau misalnya nilai ini ternyata pada saat dijual memang dapatnya ini gain and loss.
Tapi untuk pencatatan keuangan, ya, pencatatan keuangan itu kita biasanya yang kita catat kalau di pemerintahan kita jelas-jelas menggunakan namanya nilai perolehan yang dicatat di dalam neraca. Tapi kalau di swasta tergantung kebijakannya di neraca. Apakah nanti dia menggunakan nilai real yang terrealisasi atau nilai perolehan, ya. Tapi sepanjang tidak diatur, pendekatannya yang kalian catat di neraca adalah nilai perolehan, bukan yang nilai terrealisasi. Kapan kita menggunakan nilai real? Bisa jadi nanti berkala, kalau di pemerintahan kita berkala ada namanya revaluasi aset. Kalau tidak salah kita sebenarnya harusnya per 5 tahun, tapi kenyataannya bisa lebih. 5 tahun itu ada revaluasi aset, asetnya kita hitung kembali, kita akan dapat nilai real berdasarkan penilaian ini yang akan disesuaikan ke nilai di neraca. Tapi itu harus berdasarkan kebijakan akuntansinya seperti apa. Bisa dipahami nggak, Mas Lila? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk aset template-nya, kalau bahasanya template-nya adalah kita menggunakan nilai perolehan, ya. Kecuali kalau ada kebijakan khusus di kebijakan akuntansi di perusahaan itu yang memang mensyaratkan untuk mencatat berdasarkan nilai realnya atau nilai terrealisasinya, ya. Jadi template-nya seperti itu. Adapun nilai real itu kita gunakan kapan? Kita gunakan pada saat kita akan menghapuskan, kita bandingkan dengan nilai perolehan, nanti nilai nilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi bunga penyusutan, nanti di situ kita akan mendapatkan gain atau loss dari atas aset tersebut. Itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin memastikan, Pak. Tadi Pak terkait aset yang diperjualbelikan itu nggak masuk ke aset tetap ya, Pak? Aset yang diperjualbelikan, ya. Ini saya katakan kembali ke kebijakan perusahaan, ya. Saya bicara di sini konsep umumnya, jadi kembali ke kebijakan perusahaan. Tapi kalau di pemerintahan saya bisa beri contoh, ya. Kalian dulu ada di PPKN kan ada ya, pengantar pengelolaan keuangan negara, ya. Jadi pertama ini ada namanya aset tetap. Ini biasanya kan dipakai asetnya, ya. Di kebijakan akuntansi kan aset tetap adalah aset yang digunakan sendiri, yang digunakan lebih bisa masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, nilainya lebih dari sekian, itu ada kriterianya gitu kan. Saat aset itu tidak dipakai, itu bisa karena rusak atau karena memang fungsi tidak sesuai kebutuhan. Maksudnya gini, misal pada saat ini perusahaan itu bergerak di bidang pelayaran, punya kapal, ternyata perusahaan itu alih usaha menjadi bukan pelayaran lagi, penerbangan. Kapal-kapal yang ada kan nggak berfungsi kan, bukan rusak ya, cuma nggak dipakai lagi kira-kira gitu. Nah ini maksudnya tidak sesuai kebutuhan. Ada 2 kemungkinan. Kalau aset itu sudah tidak dipakai, kalau di pemerintahan kita reklas menjadi aset lainnya. Baru di sini setelah jadi aset lainnya kita putuskan mau dijual, mau dimusnahkan, atau mau dihibahkan. Tapi ada juga kebijakan akuntansi perusahaan yang dia dari aset tetap langsung dia jual. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kembali ke kebijakan akuntansi perusahaan tersebut. Kalau kalian di dalam mengerjakan soal ujian, kalian mau menggunakan pendekatan apa? Kalau sepanjang di soal tidak dijelaskan, silakan menuliskan asumsi yang kalian gunakan. Ya, tolong dituliskan. Kalau di soal tidak dijelaskan terkait kebijakan akuntansinya atau
bagaimana prosedur pengakuan atau terkait akun yang digunakan itu apa, misalnya situ apakah ada aset lainnya atau tidak, itu silakan kalian menuliskan asumsi yang kalian gunakan. Yang penting polanya itu. Yang pasti adalah setiap aset tetap yang akan dijual itu harus diketahui nilai realnya nanti seperti apa dan dibandingkan tadi dengan nilai bukunya. Maka di situ akan ada gain and loss. Itu yang perlu kalian pastikan. Jadi nggak langsung itu ya, mentang-mentang nilai bukunya sudah 0, maka langsung nilainya 0, nggak seperti itu. Itu nanti perlu ada pada saat nanti dijual tadi. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya sekali lagi Pak. Iya, silakan. Kalau misalkan aset yang dijadikan sebagai agunan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman itu diakui sebagai aset tetap juga kah Pak dalam perusahaan gitu? Ya. Aset yang dijadikan agunan itu statusnya seperti apa? Itu kembali ke kontrak. Apakah memang kita masih bisa menggunakan atau memang aset itu pokoknya pasti diagunkan jadi statusnya miliknya mereka, misalnya kayak disita itu kembali ke sana. Sepanjang kita masih bisa menggunakan, maka kita itu masih mencatat sebagai aset tetap. Sepanjang masih di bawah penguasaan kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan, maka masuk aset tetap. Tetapi ingat, itu adalah informasi yang sangat penting yang harus disajikan atau diungkapkan. Maka di catatan atas laporan keuangan ya harus diungkapkan. Kemarin kita ingat ada asersi, itu ada asersi atas transaksi, saksi, ada asersi atas akun ya. Ada asersi atas penyajian dan pengungkapan ya. Presentation and disclosure. Ada 3 ya. Di sini harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, maka jadi temuan audit juga. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi tadi sepanjang aset itu masih bisa digunakan, catat aset tetap, tetapi harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya. Atau di notes-nya harus muncul. Kalau kemarin ada emphasize. Kemudian di tambahan bisa jadi kalau memang itu penting sekali emphasize of matter ya. Kalau kita audit ternyata itu sudah dicatat di atas laporan keuangan dan tidak mempengaruhi opini, maka kita di emphasize of matter bisa kita munculkan di situ bisa juga. Kita sebagai auditornya. Tapi kalau di sisi auditi mereka harus mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu termasuk ini ya, tidak hanya agunan ya. Kalau misalnya jadi sengketa, ini sering kali aset jadi sengketa, sertifikatnya ganda, kita punya sertifikat, orang lain punya sertifikat, masuk pengadilan. Kita tetap catat di dalam neraca, di aset tetap, tapi kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ada lagi? Lumayan kalau kasus tertentu yang banyak kasusnya ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Misalnya terdapat aset yang hilang, kemudian kan dihapuskan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya asetnya ini ketemu. Nah pertanyaannya bagaimana penilaian terhadap aset tersebut dan apakah aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap ya Pak? Ya, kalau aset itu misalnya hilang sudah dihapuskan, kemudian ketemu lagi, maka kita bisa ada beberapa pendekatan ya. Kembali saya katakan kembali ke kebijakan akuntansinya. Bisa jadi kita mengkoreksi atau mencatat sebagai penambahan aset. Penambahan aset bisa jadi seperti itu, penambahan aset, tapi di situ nanti di catatan laporan keuangan diungkapkan bahwa aset ini sumbernya dari ini dulunya merupakan aset yang dimiliki tapi hilang dan ditemukan kembali.
Kemudian nilai asetnya itu bisa kita gunakan nilai perolehan pada saat awal, kemudian kita kurangi dengan estimasi misalnya ini umurnya sudah berapa lama dengan penyusutannya, jadi kita dapat nilai buku bersihnya, nilai buku terakhirnya kita gunakan itu. Kalau ternyata memang ada kondisi setelah ditemukan ada kerusakan tambahan, kita bisa lakukan estimasi kembali. Nah, inilah yang tadi dikatakan Mas Wira. Kalau kita kesulitan untuk menentukan nilainya, kita bisa menggunakan jasa penilai. Karena kita prosesnya tidak dari pembelian, tapi dari ini kan ketemu kan ceritanya, ketemu lagi gitu. Ketemu lagi, kita kan kalau ketemu lagi kan nggak ada jual belinya kan. Ya untuk menentukan nilainya berapa kan kita butuh bantuan penilai misalnya seperti itu. Itu bisa kita gunakan pendekatan itu. Jadi kita menggunakan nanti memasukkan sebagai additional penambahan aset, tetapi nanti untuk nilai asetnya kita gunakan bisa jadi penilaian. Ini mirip seperti hibah ya pendekatan. Hibah kan juga gitu. Ada hibah kita catat sebagai nanti aset, nilainya berapa karena orang hibah kan nggak mungkin kita tanya, Bapak dulu belinya berapa kan enggak. Kita terima aja gitu. Nanti kita gunakan penilai untuk menilai aset tersebut. Itu Mas. Untuk klasifikasinya dia aset tetap atau aset tetap aset lainnya, tetap. Pak? Kalau kita gunakan itu kembali ke kebijakan akuntansi, definisi aset tetap di sana apa? Kalau secara umum ya, ini umumnya, kalau aset itu digunakan oleh kita, digunakan untuk kepentingan organisasi atau perusahaan dan masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka kita catat sebagai aset tetap. Tapi kalau aset itu ketemu lagi, misalnya ternyata asetnya ketemu, tapi misalnya mobil udah ketemu nih, hilang nih, ketemu. Tapi ketemunya itu habis diangkat dari dasar laut karena dulunya tenggelam, tinggal bangkai nggak bisa kita pakai gitu. Nah, perusahaan itu misalnya ada kebijakan, kalau barang itu nggak bisa dipakai, maka dicatat misalnya sebagai aset lainnya. Bisa jadi seperti itu. Aset tetap lainnya. Gitu. Ya, karena nggak bisa digunakan, gitu. Tergantung kebijakan perusahaan. Tapi kondisi normalnya, kalau sepanjang nggak ada keterangan ya, maka kita tetap catat sebagai aset tetap. Sepanjang kita gunakan. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ya, hal-hal seperti ini nanti kalian kalau di dalam mengaudit, ini saya makanya dari tadi saya selalu mengatakan kebijakan akuntansi. Ini saya sharing aja kepada kalian. Walaupun kita itu nanti sudah ahli, ya, super ahli terkait akuntansi, kalian jangan sekali-kali berasumsi. Karena apa? Kebijakan akuntansi itu bisa berubah secara berkala. Bisa tahun ini dengan tahun depan kebijakan akuntansi berbeda. Jadi kalian jangan sekali-kali berasumsi mengandalkan hafalan kalian tanpa kalian melihat dokumentasi atau bukti yang ada di perusahaan tersebut. Jadi begitu masuk perusahaan, selalu tanya, ada kebijakan akuntansinya? Mana? Kita pelajari. Kalau kalian sudah pernah mengaudit perusahaan itu, maka kalian tanya, dari kebijakan yang tahun sebelumnya ada perubahan tidak? Nah itu, kalian perlu cek. Jangan sekali-kali berasumsi. Kalau asumsi salah, maka itu akan jadi salah saji. Resikonya cukup tinggi, karena ini cukup tricky. Bahkan saya pengalaman di pemerintahan yang teman-teman mungkin yang sudah puluhan tahun, itu saja bisa salah, hanya berdebat masalah apakah ini dicatat sebagai belanja modal, kalau bahasa kami itu sebagai aset tetap atau sebagai aset lainnya ataupun sebagai persediaan. Itu pun bisa berdebat di pemerintah. Bukan persediaan, sebagai beban. Jadi hanya beban pemeliharaan atau dicatat sebagai aset tetap. Itu kami di kantor tuh seringkali berdebat. Padahal sebenarnya di kebijakan akuntansinya ada. Kalau kita baca, karena hanya mengandalkan dulu seperti ini aturannya, ternyata sekarang berubah. Nah ini tolong kalian biasakan membaca terlebih dahulu setiap masuk sebelum kalian melakukan audit. Oke? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya silakan, Mas Sofi.
apakah bisa terjadi Pak jika di instansi pemerintah tersebut ada aset yang belum diasuransikan Pak? Terus kalau pas di audit gitu Pak, bagaimana apa yang dilakukan auditor jika terdapat aset tetap di instansi pemerintah yang tidak diasuransikan Pak? Ya, makasih Mas Asobri. Kalau di pemerintah itu malah lucu ya. Di asuransi itu malah kita itu malah baru mencoba. Jadi boleh katakan selama ini memang kita itu nggak ada asuransi. Asuransi itu hanya baru mulai di tahun 2019. Perdana mencoba asuransi itu pun hanya bangunan. Asuransi aset itu hanya bangunan. Kalau di swasta udah biasa ya. Kalau di pemerintah itu masih perdebatan asuransi itu dulunya ya. Itu kita dapatnya apa? Kita mengeluarkan uang, tapi kita dapatnya apa gitu. Karena kalau pemerintah kan ada kebijakan keuangan negara dulu, kalian di PPKN kan, setiap pengeluaran negara itu kita harus ada menerima, kalau bahasanya menerima fisiknya lah, ada manfaat yang diterima dari pengeluaran atas negara itu. Nah itu pada saat itu memang masih berdebat ya, di pengertian kita menerima realisasi fisiknya itu apa gitu. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa dipecahkan permasalahan itu dan kita sudah mulai untuk mengasuransikan, tapi memang baru dicoba untuk bangunan gedung. Nah kalau kita terkait audit ya, audit atas laporan keuangan, kita di sini, ini kan kalian materi kita kan audit keuangan sektor komersil. Kata kuncinya adalah keuangan. Ya. Yang kita perhatikan adalah yang penting kesesuaian antara yang dilaporkan di laporan keuangan dengan realnya itu seperti apa. Ya. Ingat kita di sini yang kita audit adalah kesesuaian dengan laporan keuangan. Kalau misalnya di laporan keuangan dikatakan aset tersebut itu termasuk dengan asuransi. Ya, di laporan keuangan kayak tadi saya katakan biaya perolehan aset termasuk dengan biaya asuransi. Sudah include di dalamnya. Maka tugas kita membuktikan apakah betul di dalam biaya perolehan itu ada biaya untuk asuransi. Jangan-jangan nggak ada. Yang tadi makanya dari akurasinya jangan-jangan bermasalah. Atau harusnya aset itu ada biaya asuransi dan harusnya biaya asuransi itu ikut dicatat sebagai nilai perolehan aset, ternyata nggak dicatat. Nah, kalau kita di sini, kalau audit atas laporan keuangan kita tugas utamanya di situ. Yang kaitan dengan Mas Asobri tadi, manfaatnya apa? Dengan kita tahu kebijakan organisasi. Oh, ternyata di pemerintahan, setiap gedung yang dibangun baru wajib diasuransikan. Oleh karena itu, kita tahu ada kebijakan gitu, maka kita di setiap kita mengaudit atas aset bangunan gedung, kita cek nilai perolehannya sudah dimasukkan belum nilai asuransi. Jangan-jangan dia nggak mencatat nilai asuransi, itu udah jadi temuan kan gitu. Gunanya di situ, makanya kita tahu kebijakan itu gunanya ke sana. Kaitkan dengan laporan keuangan. Ya. Gitu. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Ikri, silakan. Terkait itu, Pak, aset tetap renovasi, Pak, apakah itu menjadi pertimbangan auditor, Pak? Lalu auditor sendiri itu memperlakukan aset tetap renovasi bagaimana ya, Pak, untuk misalnya dalam mengaudit suatu perusahaan khususnya aset tetap, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mas Ikri. Wah, ini apa namanya ahlinya PPKN ini, kita meresap nih materi pengatur pengelolaan keuangan negara kemarin ya. Jadi gini, kalau kita bicara ini saya kaitkan dengan materi kita kali ini ya, dengan sini gunanya di sini. Nah, pada saat kita menguji right and obligation asersi atas hak dan kewajiban, ini salah satu contohnya tadi. Apakah aset itu pemiliknya kita atau bukan? Kalau di pemerintahan, misalnya kita menggunakan, kalau kalian tahu di bandara,
seluruh asetnya itu kan dikelola oleh misalnya otorita bandara. Kebetulan kalau keuangan ada kantornya bea cukai di sana, ya. Pakai asetnya gedung yang sebenarnya yang punya otorita bandara. Tapi tadi pengertian aset tetap. Aset itu kita manfaatkan lebih dari 1 tahun, ya. Kita pada saat menggunakan aset yang tadi punyanya otorita bandara itu kita bayar di sana kan. Kita bayar dan kita bayarnya itu jangkanya lebih dari 1 tahun. Kita bayar untuk pemanfaatan di sana. Maka itu dicatat karena itu punya instansi lain dan kita gunakan lebih dari 1 tahun, kita catat sebagai aset tetap lainnya. Karena tadi memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Kita ada keluar nilai rupiah, tetap ada masa manfaat lebih dari 1 tahun, tapi permasalahannya itu hak kepemilikannya itu bukan punya kita, ultimate-nya bukan punya kita, tapi punya orang lain. Hanya saja kita bisa memanfaatkan lebih dari 1 tahun. Maka itu dicatat sebagai aset tetap renovasi. Kaitannya kemana? Kaitannya terkait kalau di pemerintahan biasanya tanggung jawab untuk pemeliharaan, beban pemeliharaannya. Ya. Tadi kalau aset yang tadi bangunan yang punyanya bea cukai tadi kita tidak catat sebagai aset tetap renovasi atau tidak kita catat sebagai aset tetap, kita tidak bisa melakukan pemeliharaan. Boleh nggak kita mengeluarkan beban pemeliharaan untuk barang yang punyanya orang lain? Kalau di kebijakan akuntansi, khususnya di pemerintahan ya, kita mau melihara, tapi barangnya punya orang lain. Kalau di pemerintahan nggak boleh. Maka untuk menjembatani itu, kita menggunakan pendekatan, ini kalau dikatakan aset tetap itu nggak memenuhi syarat nih sebagai aset tetap murni, karena hak kepemilikannya bukan punya kita, tapi punyanya orang lain sebenarnya. Tapi kita, kalau kita nggak bisa memelihara, kita gimana orang dia nggak termasuk tanggung jawab untuk memelihara, yang punya asetnya akan ada kendala, maka itu dikelompokkan sebagai aset tetap renovasi. Itu kira-kira seperti itu. Jadi itu khusus di pemerintahan ya, khusus di pemerintahan ada pendekatan-pendekatan di mana agak unik, beda dengan di swasta ya. Kayak tadi kan tanggung jawab terkait pemeliharaan seperti apa, itu ada kendala di aturan pemerintah, maka kita membuat akun khusus yaitu aset tetap renovasi. Itu untuk ini pendekatan itunya. Jadi nanti nilai hasil setelah kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah nilai masa manfaatnya aset atau memperbaiki, ada kira-kira untuk misalnya kita renovasi gedung bea cukai tadi, maka akan menambah nilai aset bangunan itu, dan itu nanti di kemudian hari itu akan dikembalikan kepada otorita bandara tadi, akan menambah ke asetnya otorita bandara. Makanya kita masuknya di situ aset tetap renovasi. Gitu. Ya, itu Mas Fikri. Jadi memang agak ini. Baik, siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Jadi itu kaitan dengan right on obligation ya. Makanya nanti kalian kalau di sini perlu baca dan perhatikan di soal, apakah di soal itu ada petunjuk kebijakan akuntansinya. Ya. Di situ kaitan di sana. Kalau nggak ada, kalian tambahkan aja keterangan asumsi yang kalian gunakan seperti apa. Tapi harusnya yang simpel-simpel lah kalau untuk soal ujian ya. Jangan yang rumit-rumit. Kalau rumit-rumit harus ditambahkan keterangan kebijakan akuntansinya. Oke, kalau belum ada kita ini saja. Break dulu, ini 8.46 ya. Atau 8.50 kita sampai nanti kira-kira 5 atau 10 menit istirahatnya. Atas aset tetap PT ABC per 31 Desember 2020 yang dilakukan oleh KAP DEF. Auditor yang melaksanakan pemeriksaan adalah Joko dan supervisor bernama. Pada catatan nomor 1 diketahui ikhtisar mutasi aset tetap tahun 2020 sebagai berikut. Kemudian pada nomor 2,
PT ABC berdiri pada tanggal 1 Januari 2018 dan semua aset tetap dibeli pada tanggal tersebut. Maka tidak terdapat penambahan atau pelepasan aset tetap selama tahun 2019. Pada catatan nomor 3 diketahui bahwa PT ABC menyusutkan aset tetap dengan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat selama 20 tahun untuk tanah dan bangunan, 5 tahun untuk kendaraan, dan 4 tahun untuk peralatan, dan tidak ada nilai sisa yang diestimasi. Maka atas catatan nomor 1, 2, dan 3, kami membuat ikhtisar mutasi aset tetap untuk sebelum tahun 2020 sebagai berikut. Pada 31 Desember 2017 belum terdapat aset, kemudian selama tahun 2018 perusahaan tersebut melakukan perolehan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan sebagai berikut. Kemudian selama tahun 2018 juga aset-aset tersebut kecuali tanah didepresiasi masing-masing untuk bangunan 600 juta, kendaraan 300 juta, dan peralatan 125. Kemudian selama tahun 2019 tidak terdapat penambahan aset, namun tetap terdapat depresiasi tahunan sama seperti tahun sebelumnya, sehingga akumulasi penyusutannya sebagai berikut. Kemudian pada nomor 4 diketahui kendaraan per 1 Januari 2020 terdiri dari 10 unit kendaraan operasional yang dibeli bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal 1 Juli 2020, sebuah kendaraan mengalami kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat PT ABC waktu itu adalah sebagai berikut: bank didebit 50.000, kerugian penjualan aset 40.000, akumulasi penyusutan 60.000, kemudian terhadap biaya perolehan mobil 150.000. Maka perlu kita ketahui sebelumnya, saldo kendaraan per 1 Januari 2020 adalah sebesar 1,5 M. Ini terdiri dari 10 unit. Kemudian akumulasi penyusutannya yaitu 600 juta. Kemudian pada saat terjadi kecelakaan dan penjualan tersebut, akumulasi penyusutannya itu seharusnya 750 juta. Namun perusahaan hanya mencatatnya sebesar 600 juta. Maka akan terdapat koreksi sebesar 150 juta pada akumulasi penyusutannya yang akan dijelaskan nanti pada jurnal koreksi. Kemudian pada nomor 5 diketahui pada tanggal 1 Oktober PT ABC memiliki mobil baru seharga 200 juta dengan fasilitas pembiayaan selama 36 bulan. Data mengenai pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Dapat diketahui di sini harga mobilnya adalah 200 juta, kemudian uang muka telah dibayar sebesar 60 juta, sehingga sisa utangnya adalah 140 juta. Kemudian diketahui juga cicilan per bulannya sebesar 7 juta. Dan bunga efektifnya adalah 10% per tahun. Karena cicilannya dilakukan per bulan, maka bunga efektif per bulannya yaitu 0,83% per bulan. Periode pembayarannya yaitu sebanyak 24 kali. Maka kita akan membuat tabel cicilan seperti berikut ini. Dan langkah pertama dalam membuat tabel cicilan ini adalah mencari nilai present value atau nilai kininya. Dan didapatkan angka 151.696 jika dibulatkan. Kemudian maka kita akan membuat tabel cicilan sebagai berikut, sehingga didapati future value-nya nanti adalah 0 pada periode ke-24. Kemudian atas tabel cicilan tersebut diketahui bahwa perusahaan melakukan salah saji di bagian vehicle-nya. Seharusnya perusahaan mencatat vehicle sebesar 211.696, tapi di sana dicatat sebagai 228.000. Maka terdapat koreksi sebesar sebagai berikut ini. Kemudian terdapat juga jurnal-jurnal koreksi yang terkait dengan transaksi di atas yang juga akan dijelaskan oleh kawan kami selanjutnya. Kemudian untuk jurnal penyesuaian penyusutan akan kami jadikan satu di bagian bawah. Kemudian catatan untuk nomor 6, pada tanggal 1 Mei 2020, PT ABC melakukan perbaikan atas pagar pembatas tanahnya dengan tanah pihak lain yang rusak terkena angin.
dengan total biaya sebesar 120.000. Batas minimal kapitalisasi adalah sebesar 50.000. Maka di sini diketahui karena nilainya itu telah melebihi batas kapitalisasi, maka dapat dikapitalisasi. Namun di sini perusahaan mencatat 120.000 itu sebagai bangunan. Padahal yang seharusnya itu adalah dicatat sebagai land improvement atau pengembangan tanah. Maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang akan kami jelaskan kemudian. Kemudian ini adalah tabel penghitungan penyusutan yang terjadi pada transaksi-transaksi di atas. Saldo bangunan per klien yaitu 12.120.000. Ini terdapat kelebihan karena kan ada pencatatan 120.000 yang seharusnya milik land improvement. Maka akan dilakukan penyesuaian. Kemudian penyusutan otomatis akan terdampak pula karena terdapat kesalahan saji pada saldo perolehan bangunan. Kemudian mengenai kendaraan, saldo 31 Desember 2020 adalah sebesar 1.578.000. Kemudian terdapat penyesuaian sebagai berikut. Kemudian penyusutan tahun 2020 terdiri dari penyusutan dari kendaraan itu sendiri yang sudah tinggal 9 kendaraan, yaitu sebesar 270.000. Kemudian terdapat 1 kendaraan yang dijual pada 1 Juli, sehingga penyusutan 15.000 di sini. Kemudian terdapat 1 kendaraan lagi yang dibeli pada 1 Oktober 2020. Sehingga total penyusutannya adalah 295.585. Sehingga terdapat perbedaan sebesar 194.185. Kemudian mengenai peralatan, saldo 31 Desember 2020 sebesar 500.000 sudah benar. Kemudian penyusutannya terdapat kekurangan sebesar 62.500 sehingga dilakukan penyesuaian. Kemudian mengenai land improvement atau pengembangan tanah, pada saldo 31 Desember 2020 belum ada saldo perolehannya. Begitu juga dengan penyusutannya. Kemudian diketahui terdapat perbaikan pagar yang terdapat pada nomor 6 tadi, sehingga terdapat penambahan sebesar 120.000. Dan penyusutannya juga bertambah sebanyak 4 juta. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit dan jurnal koreksi akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Arunizal Fikri. Kepada Arunizal Fikri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya akan membahas prosedur audit, yaitu yang pertama ada akurasi, yaitu dengan melakukan perhitungan kembali atau rekalkulasi penyusutan aset tetap dan pengakuan utang. Terus yang kedua ada existence, yaitu dengan melakukan pengecekan fisik atas aset. Terus yang ketiga ada cut off, yaitu dengan melakukan review atas transaksi yang mendekati tanggal neraca. Terus yang keempat ada completeness dan classification, yaitu dengan meneliti invoice yang berkaitan dengan perbaikan peralatan atau mobil untuk melihat adanya item yang seharusnya dikapitalisasi. Terus yang kelima ada right and obligation dan classification, yaitu dengan melakukan inspeksi dokumen terkait leasing aset tetap untuk meyakinkan apakah aset leasing dapat diakui sebagai aset tetap atau beban operasional. Terus yang terakhir ada detail tie-in, yaitu dengan memastikan jumlah tercatat dalam dokumen dan jurnal pencatatan terkait aset tetap sama dengan jumlah pada general ledger. Terus ada jurnal koreksi. Nah, itu pada poin yang 4 itu jurnal yang dibuat di perusahaan itu ada bank sebesar 50.000 dan loss on sale of vehicle sebesar 40.000 dan
ACC depreciation vehicle sebesar 60.000 pada vehicle sebesar 150.000. Nah, untuk jurnal yang seharusnya itu banknya sama. Nah, untuk loss on sale of vehicle-nya sebesar 25.000. Terus ACC depreciation vehicle-nya sebesar 75.000 pada vehicle-nya sama. Terus untuk jurnal koreksinya itu kita tinggal selisihkan yang tadi yang loss on sale-nya sebesar 40 dengan yang di jurnal seharusnya sebesar 25.000, jadinya itu ACC depreciation of vehicle-nya sebesar 15.000 pada loss on sale vehicle sebesar 15.000. Nah, untuk poin 5 itu jurnal yang dibuat di perusahaan itu ada vehicle sebesar 225.000 pada bank sebesar 60.000 dan lease payable sebesar 165.000. Terus ada juga lease payable sebesar 4.500 dan interest expense sebesar 2.500 pada cash sebesar 7.000 dan juga ada lease payable sebesar 4.200 dan interest expense sebesar 2.800 pada cash sebesar 7.000. Nah, untuk jurnal seharusnya itu adalah vehicle-nya sebesar 211.665,98 pada banknya sama sebesar 60.000 dan list payable sebesar 151.695,98. Nah, untuk jurnal koreksinya, nah itu adalah list payable sebesar 168.000 pada notes payable 151.665,98 dan vehicle sebesar 16.304,02. Nah, untuk jurnal seharusnya yang ini yang itu adalah notes payable sebesar 5.735,87 dan interest expense sebesar 11.264,13 pada cash sebesar 7.000. Untuk yang koreksinya adalah notes payable sebesar 5.735,87 pada interest expense sebesar 1.235,87 dan list payable sebesar 4.500. Nah, untuk jurnalnya seharusnya untuk bulan yang terakhir yang bulan Desember itu notes payable-nya sebesar 5.783,67 dan interest expense sebesar 1.216,33 pada cash sebesar 7.000. Untuk yang koreksinya jadinya itu adalah notes payable sebesar 5.283,67 pada interest expense sebesar 1.583,67 dan list payable sebesar 4.200. Dan yang untuk yang poin yang 6 akan dijelaskan oleh Bagus. Pada Bagus dipersilakan. Terima kasih Fikri. Selamat pagi Pak. Untuk jurnal depresiasi yang dibuat oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah depresiasi expense pada akumulasi depresiasi building sebesar 64.000. Nah, yang seharusnya itu juga ada depresiasi expense pada akumulasi depresiasi building itu adalah sebesar 600.000. Kami mengusulkan jurnal koreksi yaitu depreciation expense pada akumulasi depreciation building yaitu 536.000. Kemudian yang kedua, depreciation expense pada akumulasi depreciation vehicle yaitu yang dibuat perusahaan adalah sebesar 101.400.000. Yang seharusnya itu depreciation expense pada akumulasi depreciation vehicle adalah sebesar 295.584,80. Dan sehingga jurnal koreksi yang dibuat adalah depreciation expense pada akumulasi depreciation vehicle adalah sebesar 194.584,80.
184,80. Kemudian depreciation expense pada accumulation depreciation equipment yang dua perusahaan adalah 62.500. Yang seharusnya depreciation expense pada accumulation depreciation equipment sebesar 125.000. Sehingga jumlah koreksinya adalah depreciation expense pada accumulation depreciation equipment sebesar 62.500. Menurut yang depreciation expense pada accumulation depreciation building yaitu sebesar 4.000. Yang seharusnya depreciation expense pada accumulation depreciation land improvement yaitu sebesar 4.000. Sehingga jumlah koreksinya accumulation depreciation building pada accumulation depreciation land improvement sebesar 4.000. Kemudian yang ketiga adalah schedule pendukung, yaitu yang gabungan dari semua yang telah dihitung di depan. Yaitu yang pertama adalah biaya perolehan yang didapat per klien itu yang tanah 2 juta. Kemudian yang per auditnya tidak ada yang berubah, tetap 2 juta. Kemudian yang di pengembangan tanah yaitu ada pengembangan tanah sebesar 120.000 yang kemudian dimasukkan ke 31 Desember 2020 per auditnya 120.000. Kemudian yang per klien yang bangunan 12.120.000 itu dikurangi dengan biaya yang tadi yang dikoreksi sebesar 120.000. Sehingga per audit per 31 Desember yaitu 12 juta. Kemudian yang kendaraan per kliennya tertulis 1.578.000. Yang kemudian terdapat jurnal koreksi sebesar 16.304 yang kemudian per auditnya menjadi 1.561.696. Kemudian yang di peralatan tidak mengalami jurnal koreksi yang per kliennya tetap yaitu 500.000. Dan kemudian jumlahnya totalnya keseluruhan adalah 16.198.000 per klien dan per auditnya menjadi 16.181.656. Dan kemudian akumulasi penyusutannya adalah bangunan yaitu per kliennya 1.264.000 yang dikredit 536.000 sehingga per auditnya menjadi jumlah penyusutan bertambah menjadi 1.800.000. Kemudian di kendaraan ada per kliennya yaitu 691.400 dikurangi dengan 15.000 dan ditambah 154.185 menjadi 820.58.5. Kemudian yang peralatan yang per kliennya 312.500 menjadi per auditnya 375.000. Yang di pengembangan tanah terdapat per auditnya 4.000. Sehingga jumlah per kliennya yang untuk akumulasi penyusutan yaitu 2.217.900 dan per auditnya 2.999.585. Dan untuk nilai bukunya yang dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu tanah menjadi tetap 2 juta. Terus kemudian pengembangan tanah menjadi 116.000, pembangunan bangunan yang awalnya 10.856.000 menjadi 10.200.000 per auditnya. Terus kemudian yang kendaraan dari 936.600 menjadi 74.111. Dan kemudian peralatan 187.500 menjadi 125.000. Sehingga jumlah nilai buku per klien yaitu 13.980.100 dan per auditnya 13.182.111. Nah, untuk penjelasan koreksinya yaitu yang pertama terdapat perbedaan akumulasi penyusutan kendaraan setelah penjualan sebuah kendaraan sebesar 15.000. Terus kemudian yang kedua terdapat kelebihan pencatatan pada saldo kendaraan sebesar 16.304. Yang ketiga terdapat kesalahan pencatatan saldo bangunan perbaikan dengan jumlah melebihi batas kapitalisasi seharusnya dicatat sebagai pengembangan tanah sebesar 120.000.
berdasarkan pemeriksaan perlu dilakukan penyesuaian penyusutan atas aset bangunan, kendaraan, dan peralatan masing-masing sebesar 536.000, terus 194.185, dan 62.500. Kesimpulannya, terdapat kesalahan pencatatan aset tetap dan akumulasi penyusutan, sehingga kami mengusulkan jumlah koreksi yang terambil pada sheet jurnal koreksi. Sekian, saya kembalikan kepada Hamdu. Baik, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Riza. Oke, makasih Mas Sardar dan kawan-kawan. Sebelum saya komentar, dari kelompok lain ada perbedaan nggak? Dari kelompok yang lain? Belum ada komentar? Belum, Pak. Oke, saya mau tanya. Tadi diskusi kita kan tadi ada beberapa titik kritis ya kalau aset ya. Kita mulai dari awal dulu ya, pada saat perolehan. Terkait ini ada perolehan ya. Untuk perolehan tadi yang sifatnya tadi ada kendaraan contohnya. Tadi ada yang koreksi tadi yang 228 jadi 200 berapa tadi 11 ya. Saya bisa dijelaskan nggak ini perbedaannya itu sebenarnya di apanya sih yang membuat kalian menguraikan ini berbeda nih. Seharusnya jadi 211 yang dibuat perusahaan 228. 211 dari mana angkanya? Ya, kan 211 ini sebenarnya jurnalnya itu asalnya dari pembayaran uang muka sebesar 60 juta ditambah dengan nilai PV dari saldo utangnya ini, Pak. Jadi kami memakai present value-nya, bukan memakai angka yang sebelumnya. Oke. Nah, ini yang perlu ini dulu kita klarifikasi ya. Kan kalau pada saat kita mencatat di daftar aset ya, di daftar aset, kita itu menggunakan kan nilai perolehan ya, perolehannya. Nah, perolehannya berapa yang jadi nilai perolehannya? Dalam pengetahuan saya, untuk yang dicatat itu maka kami juga menggunakan 60.000 ini ditambah dengan ini, Pak. Jadi nilai perolehannya itu juga didapat antara lain dengan mencari present value terlebih dahulu. Nanti tiap periode, tiap bulan kan ada cicilan ya. Itu nanti kita ada jurnal beban nggak untuk beban di tiap bulannya nanti? Ada untuk interest expense-nya, Pak. Interest expense-nya kan ada ya. Interest expense pada apa? Interest expense pada ini, Pak, lebih tepatnya terhadap cash karena kita membayar. Kemudian ada pengurangan utang juga, Pak. Pengurangan utang. Nah, nanti ini kalian berarti kan ada di sini kan nanti ada 2 jurnal ya. Jurnal kita nyatet asetnya sama jurnal kita nyatet terkait utangnya, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nilai asetnya itu tetap kan, berarti kan 200 juta kan? Iya. Betul nggak? Tapi utangnya nanti di utangnya itu kan ada komponen nantinya bunga di sana nanti pada saat di utangnya. Iya, Pak. Jadi yang berkurang untuk asetnya nanti pengurangannya itu lewat depresiasi. Kalau untuk utangnya sendiri nanti ada lagi pengurangannya dari komponen yang lain. Oke. Itu ya. Oke. Naik ke atas. Berarti kalian hanya memasukkan ke present value-nya ya. Oke. Kemudian berarti unsur lainnya nggak ada yang dimasukkan. Balik ke ini. Berarti itu sudah ya. Jadi kalian sudah paham berarti memang yang dimasukkan di dalam pencatatan aset adalah nilai perolehan. Itu ya. Kemudian ini nanti kalau pada saat kalian mengerjakan ujian, tolong nanti perhatikan waktu ya. Perhatikan waktu, nanti kalau kira-kira ini yang penting caranya, alurnya kalian betul, yang penting itu ya. Pola ini ya. Akurasi angkanya di semaksimal mungkin kalian upayakan, tapi
yang penting alurnya. Kemudian terkait tadi udah apalagi nih yang jadi kesalahan tadi, yang perbedaan penyusutannya sudah dimasukkan belum? Biasanya kan kalau setelah kita bicara perolehan, kita pasti koreksi. Saya nggak komentar masalah angka ya, karena saya nggak sempat ngitung untuk detail kebenaran angkanya, tapi poin-poin titik rawannya saja. Biasanya di akurasi penyusutan. Ini kalian sudah memperhitungkan belum untuk penyusutannya? Sudah, Pak. Bahkan kami buat tabel tersendiri untuk bagian penyusutannya, Pak. Ada perbedaan nggak di situ tadi? Banyak, Pak. Yang ada bagian mana? Yang ini ada yang kelewat, belum disusutkan, ada ya? Atau belum diperhitungkan? Oh, ini Pak, yang tadi belum tertulis namanya. Yang ini. Penyesuaiannya. Oke. Nah, ini yang 120, ini penyebabnya apa ini? Dia tadi mencatat perbaikan pagar itu sebagai bangunan, Pak. Padahal itu kan termasuk sebagai pengembangan tanah dan improvement. Kemudian karena melebihi batas kapitalisasi, maka tidak diakui sebagai beban, tapi sebagai aset, Pak. Nah, dia nambah nilai masa manfaat enggak, atau nambah nilai aset enggak? Iya, Pak, pengembangan tanah, Pak. Oke. Nanti ini ya, yang penting kalian tulis asumsinya ya. Baik, Jadi Pak. kalau misalnya gini, ini biaya pemeliharaan itu kalau tidak menambah masa manfaat, walaupun nilainya lebih dari kapitalisasi, ya, itu tidak akan diakui. Tetapi kalau dia akan menambah masa manfaat, nilainya di atas kapitalisasi, maka dia akan dimasukkan sebagai aset tetap. Ya, itu yang perlu untuk kalian perhatikan nanti. Jadi kalau misalnya nanti perbaikan pagar, ini kembali ke kebijakan akuntansi di perusahaan dan asumsi yang kalian gunakan nanti. Kalian tolong di notes di situ. Perbaikan pagar ini, dia akan menambah nilai tanahnya enggak? Kira-kira nanti. Kalau menurut kami yang menambah nilai pengembangan tanahnya, Pak. Jadi ya, berbeda dengan tanah. Iya, nilai pengembangan tanahnya. Maksudnya nilai pengembangan tanahnya akan menambah aset di sana enggak? Itu nanti perlu perlu diberi catatan oleh kalian, asumsi. Hal-hal seperti ini yang saya cerita tadi. Ini saya bukan bicara di soal ya. Di soal itu nanti kalau seperti ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi kalau di praktek hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang sering menjadi perdebatan. Contoh saya mau tanya gini. Ini contoh saja case. Kalian mendapatkan terkait biaya untuk pengecatan bangunan gedung. Ya. Pengecatan bangunan gedung, total seluruh gedung itu kita cek. Nilainya itu di atas 1 juta. Biaya pengecatan membutuhkan nilai 5 juta. Padahal batas kapitalisasi pengakuan aset adalah 1 juta rupiah. Pertanyaan saya, biaya pengecatan sebesar 5 juta itu dimasukkan sebagai menambah nilai aset gedung, kita catat sebagai penambahan aset gedung atau tidak? Ngecat tuh cuma ganti warna aja. Gedungnya awalnya warnanya merah jadi warna. Nah, ini Mas Hamdan. Ini case-nya mirip seperti ini. Nah, ini kalau di praktek, ini debat nih panjang nih kalau di ini. Masuk beban, Pak ya? Iya, masuk beban. Tapi kalau itu kebijakannya jelas, karena tidak menambah masa manfaat. Makanya di sini nanti saya tolong kalau di ujian, kalian tambahkan catatan asumsinya kalian gunakan. Kunci jawaban, kalau misalnya ujian kan pasti UTS, UAS ada kunci jawabannya ya. Kunci jawaban yang dibuat dosen koordinator ataupun ini, bisa jadi nanti pilih-pilihannya salah satu. Tapi bisa jadi saya akan membetulkan atau istilahnya yang padahal sudah sesuai dengan tidak sesuai dengan kunci jawaban, tapi saya betulkan gitu. Karena mungkin salah satu di antara kalian menambahkan asumsi, bisa jadi seperti itu. Jadi kunci jawaban untuk soal terutama yang esai itu tidak mengikat.
Maksudnya tidak mengikat 100%, bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya cerita contohnya gitu ya. Karena pengecatan gedung itu mau gimana ya pengakuan. Misalnya kayak gitu ya. Ini saya beri contoh pada kalian. Nanti saya dari tugas-tugas ini maupun nanti yang UTS kemarin saya akan share kepada kalian kalau sudah waktunya akan saya share. Mungkin nanti mendekati ujian akhir semester ya. Akan saya share kunci jawabannya. Tapi tolong nanti kalian di saat mempelajari kunci jawaban tersebut perhatikan kontekstualnya ya. Bisa jadi kunci jawabannya berbeda dengan kalian, tapi kalian yang penting itu adalah asumsi yang kalian gunakan ya. Tolong perhatikan di situ. Jadi makanya di sini saya tadi tanya, ini tadi kalau ada perbaikan pagar, kira-kira itu menambah masa manfaat enggak pengembangan tanah? Itu yang penting kalian tekankan itu. Biasanya kalau di kebijakan akuntansi sih ada penjelasannya, lebih dipertegas contohnya apa biasanya ada. Tapi kalau kalian tidak menemukan itu tolong dituliskan. Ya. Nah ini itu ya menarik ya. Itu kalau saya katakan akuntansi itu seni. Teorinya semua orang tahu, teorinya gitu. Tapi pada saat praktek, nah itu perdebatan itu. Oke, berarti memang di sini kalian sudah menemukan ya, intinya saya melihat kalian sudah mendapatkan poin-poinnya. Jadi di dalam case yang studi kasus kali ini memang ada tiga kesalahan utama ya. Tiga kesalahan utama. Yang pertama dari sisi perolehan, tadi pencatatan terkait penyusutannya, dan terkait tadi pengakuan terkait kapitalisasi tadi. Nah, tiga poin itu yang menjadi perhatian. Dari kalian ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk diskusi aja. Ini masalah angka saya nggak cek, tapi pola pikirnya. Dan nanti tolong perhatikan ini. Yang tadi terkait pengakuan perolehan. Apakah present value ditarik ke depan atau tidak? Itu tolong kembali kalian perhatikan di akuntansinya ya, kebijakan akuntansinya. Ya, itu karena nanti apakah memang di kebijakan akuntansi di perusahaan itu yang diakui adalah betul-betul nilai perolehan murninya. Maksudnya tadi misalnya 200 juta. Yang diakui adalah 200 jutanya itu. Bisa jadi di kebijakan kalau memang tidak ada keterangan yang menjelaskan, ya kita mengakui sebesar nilai perolehannya. Di perintah jelas. Nilai perolehannya ya misalnya nilainya 200 juta ya 200 juta itu yang diakui sebagai nilai asetnya. Jadi bukan kita tarik ke depan, enggak. Itu nilai. Tapi kalau ada memang diatur, ya silahkan kalian ini. Tolong tapi dituangkan penjelasan dari kalian. Ya itu memang banyak ini ya. Kalau di akuntansi menarik, banyak seninya itu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini masih ada beberapa waktu kita. Saya mau tanya sekarang, kalau misalnya tadi kita tarik present value bunganya itu pasti nggak? Bisa nggak terjadi perubahan bunga di kemudian hari? Seingat saya untuk case tertentu bisa, Pak. Bisa. Tapi, jadi angka tadi angka pasti nggak? Kalau untuk kasus ini bunganya tetap yang per tahun 10% tadi, Pak. Tetap ya, pasti ya. Jadi kalau untuk di pemerintah makanya biasanya kita pakai nilai apa namanya nilai perolehan yang sudah pasti. Jadi untuk menghindari ada ketidakpastian terutama di asetnya misalnya. Ada lagi yang dari kelompok lain mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi menarik ya. Jadi tolong kalian baca-baca dan tolong jangan sekali-kali berasumsi kalau dipraktekkan, baca kebijakan akuntansinya. Tapi kalau misalnya di ujian, ya ini mumpung ujian, kalian bukan praktek, mau berasumsi silahkan kalian berasumsi, tapi tolong dituangkan asumsi yang kalian gunakan. Jadi
si korektor, dosennya saat membaca bisa memahami pola pikir kalian, gitu ya. Takutnya kalau kalian membuat asumsi tapi nggak kalian tuliskan, dosennya nggak bisa membayangkan, bayangannya beda, asumsinya beda, maka hasilnya juga pasti. Itu ya, itu pesan saya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan kita diskusi di pertemuan berikutnya juga boleh, kalau mau kita nanti diskusi. Mungkin untuk pertemuan kali ini, kiranya saya cukupkan. Nanti kalau masih ada waktu, kalau mau bertanya via WA silakan. Tapi kalau memang belum, di minggu depan kita akan diskusi kembali. Adapun untuk kunci jawaban terkait soal-soal kita sebelumnya, saya akan set, tapi nanti mendekati ujian akhir semester, dan tolong sebagai catatan, kunci jawaban tersebut bisa jadi ada perbedaan nanti, perbedaan itu karena asumsi yang digunakan. Makanya tadi saya beri contoh tadi terkait pengakuan tadi, contohnya untuk pengecatan gedung misalnya gitu. Makanya itu kalau ada kebijakan akuntansinya ada jelas di situ pengaturan seperti apa. Tapi kalau memang belum ada, maka kita asumsikan kalau dalam case ini, tetapi bisa jadi sudut pandangnya akan berbeda. Maksudnya ada sama-sama ini case-nya, tapi bisa jadi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Makanya ini seninya akuntansi itu di sana. Makanya gunanya kebijakan akuntansi itu untuk memperjelas supaya orang yang di lapangan di dalam memutuskan itu nggak bingung. Terutama dari para akuntan. Akuntan kan pinter-pinter nih, orang pinter ketemu orang pinter gitu. Bisa jadi beda pendapat. Maka perlu dipertemukan dengan adanya kebijakan yang sama. Itu kira-kira dari saya, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Nanti tolong baca-baca, dan jangan hanya dari apa yang saya sampaikan saja. Makin banyak kalian belajar dari luar juga semakin bagus, karena akuntansi itu nggak cukup cuma baca buku, nggak cukup cuma apa yang disampaikan dosen, banyak seninya. Di ilmunya ya itu aja, tapi seninya itu yang banyak. Seni maksudnya kayak tadi banyak case-case ya, yang membuat abu-abu, membuat kita kadang-kadang ragu, gitu. Disitulah makin banyak pengalaman kalian ketemu kasus itu makin matang. Mungkin sekian dari saya, makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.